sumber tenaga bumi di atmosfer. Ya, boleh, bagus. Jadi pemanasan global itu adalah apa tadi? Peningkatan suhu rata-rata bumi di atmosfer. Selain di atmosfer itu juga bisa di laut, betul? Kemudian lagi keadaan di kondisi selain di atmosfer di bumi sendiri. Kemudian adanya peningkatan suhu di laut bisa jadi cair esnya, betul? Kemudian lagi, kenapa kan tadi ada yang namanya peningkatan suhu di atmosfer, bisa juga di bumi. Apa penyebabnya? Penyebab adanya peningkatan suhu di bumi apa, Ariana? Suhu bumi meningkat karena gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2 yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri. Oke, betul. Jadi peningkatan suhu bumi itu disebabkan oleh adanya gas-gas rumah kaca. Coba bisa disebutkan apa aja gas-gas rumah kaca? Di sini nggak ada. Kalau misalnya ada yang bisa menjelaskan, kepada Riz. Tadi Bu, aku nggak ada. Apa aja Riz? Gas-gas rumah kaca Riz? Gas-gas rumah kaca, Apa? gas metana Bu. Metana. Karbon Apa lagi? dioksida. Karbon dioksida. Apa lagi? Gas CFC. CFC boleh. Yang menyebabkan hujan asam. Freon. Freon mah ini pendingin. Menyebabkan hujan asam. Gas asam. SO. SO2. Ya, SO. Oke, ada lagi Ibu mau bertanya. Apa sih penyebab dari pemanasan global? Ya, oke. Efek rumah kaca dari emisi gas-gas besar partikel pembakaran, Ya. penggunaan CFC secara berlebihan pada dingin, Terus, pembuluran hutan, polusi udara akibat industri dan sampah plastik. oke, penyebabnya banyak ya. Tadi ada apa aja pertama? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah salah satu dampak atau penyebab yang memang dirasakan oleh kita. Efek rumah kaca yang berasal dari emisi gas-gas yang tadi disebutkan teman-temannya. Dari kayak ada CO2, ada metana. Tuh, jadi kenapa adanya pemanasan global tersebut? Ya ada kehidupan di bumi. Kehidupannya berupa apa? Ya tadi dia menghasilkan gas-gas yang memang tidak bisa diserap oleh bumi secara keseluruhan. Itu kayak ada proses produksi, misal proses produksi, tapi di sekelilingnya tidak ada penyerapan gas-gas tersebut. Tidak bisa, pasti akan naik ke atas ke atmosfer, kemudian akan menjebak. Jadi gas-gas tersebut itu menjebak si panas bumi sehingga dia terperangkap di bumi. Terus apa lagi? Tadi selain gas rumah kaca, penyebabnya penggunaan CFC secara berlebihan. Sekarang kan banyak ya pendingin boro-boro di mana? Kayak tempat mall atau di daerah-daerah yang memang kantor perkantoran, rumah pun ya ada beberapa yang memang menggunakan pendingin. Contohnya nggak punya AC tapi punya kulkas, ya pasti ada kulkas dong di rumah. Ya, kemudian apa lagi Ki, tadi? Penggundulan hutan, polusi udara akibat industri. Sekarang industri sudah semakin banyak. Apa lagi? Sampah plastik. Oke, coba Ibu mau tanya lagi. Akibat dari pemanasan global tadi, ada dampak yang paling serius, yaitu mencairnya es di kutub utara maupun selatan. Itu pasti ada dampak ke sana. Kenapa? Dan apa akibatnya buat
kita. Ya, Kanila. Karena suhu di bumi meningkat, es di kutub mencair. Akibatnya permukaan air naik dan bisa menyebabkan banjir di daerah pesisir serta mengancam habitat hewan seperti beruang kutub. Ya, oke. Karena adanya es yang mencair tadi sehingga menyebabkan apa? Meningkatnya pasti. Tuh, meningkatnya apa, Riz? Meningkatnya suhu bumi. Meningkatnya Permukaan air laut. air laut. Kan tadi mencair, esnya mencair, pasti permukaan air laut akan meningkat. Dampaknya apa? Pulau-pulau kecil pasti akan tenggelam. Kemudian ekosistem laut pun juga pasti akan ikut bisa punah. Karena tadi satu esnya mencair, kedua pasti suhu dari air lautnya pun akan ikut meningkat. Makanya kenapa banyak ekosistem laut yang juga akan terkena dampak. Jadi buat kehidupan kita ada dampaknya, ada. Kita bisa kena banjir dari air laut. Contohnya di mana? Di Jakarta. Ya, betul? Di Jakarta itu salah satu contoh naiknya permukaan air laut. Kemudian dampak lain selain tadi mencairnya es di kutub, terutama di Indonesia, apa? Ya, kira Indonesia bisa mengalami banjir, kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan, dan meningkatnya penyakit seperti demam berdarah. Juga terancam tenggelamnya pulau-pulau kecil. Nah, oke. Dampak lain dari pemanasan global selain tadi mencairnya es di kutub, tadi ada apa? Kekeringan. Ya, pemanasan global itu salah satu dampak yang paling serius terhadap kekeringan. Kemudian lagi banjir yang tadi dikaitkan dengan mencairnya es di kutub. Kemudian lagi dari kesehatan, pasti kesehatan akan semakin memburuk. Contohnya tadi penyebab demam berdarah. Oke, satu lagi coba ibu bertanya. Cuaca ekstrim akhir-akhir ini apakah ada hubungannya dengan pemanasan global? Ya, boleh. Ada hubungannya, Bu. Karena pemanasan global membuat pola cuaca berubah, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau hujan deras yang datang tiba-tiba. Ya, betul. Jadi pemanasan global itu ada kaitannya dengan cuaca yang memang akhir-akhir ini kita rasakan. Manusia itu sudah tahu adanya pemanasan global, tapi nggak peka. Betul? Kenapa nggak pekanya? Karena kurangnya kesadaran, kurangnya kita teredukasi. Kemudian lagi kurangnya kita minimnya kepekaan terhadap lingkungan. Contohnya yang paling mendasar saja pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang harusnya dibagi atau dikelompokkan, tetapi masih homogen atau masih tercampur. Penyebab lain seperti tadi kan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu berasal dari gas-gas emisi rumah kaca. Itu yang menghasilkannya itu salah satunya adalah kendaraan bermotor. Itu adalah salah satu penyumbang terbesar dari emisi gas rumah. Kemudian lagi, apalagi selain itu, selain kendaraan bermotor, industri tadi ada, itu adalah salah satu penyumbang terbesar kendaraan bermotor. Dari kendaraan bermotor tersebut juga jika hasilnya itu atau pembakaran dari kendaraan bermotor dari bahan bakarnya itu tidak sempurna, itu juga akan mengakibatkan kepada manusia itu sendiri, bukan hanya ke pemanasan
ketika bereaksi pasti ada pemanasan, makanya motor kalian panas kan? Ya, adanya pemanasan tersebut yang dihasilkan atau bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan CO2. CO2 tadi adalah salah satu gas emisi rumah kaca. Makanya kenapa kendaraan bermotor itu adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Ada lagi? Oke, apa Maria? Tadi aku menjelaskan adanya pembakaran sempurna dan sempurna. Perbedaan dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Ada yang bisa bantu Ibu? Temannya nanya, pembakaran sempurna dan tidak sempurna perbedaannya apa? Tadi di soal tugas ada. 1. Pembakaran sempurna menghasilkan apa? Karbon dioksida. Sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida. Perbedaannya di sana. 1. Reaksinya. Reaksi hasil pembakarannya. Kalau pembakaran sempurna itu hasilnya adalah karbon dioksida, sedangkan pembakaran tidak sempurna itu adalah CO atau karbon monoksida. CO adalah gas emisi rumah kaca, sedangkan karbon monoksida itu sangat berbahaya. Berbahaya mana? Jika terhirup oleh kita di dalam kandungan tubuh kita itu ada yang namanya darah, dan darah itu kaya dengan oksigen. Nah, itu akan mengikat hemoglobin dalam darah, sehingga banyak ada yang sampai pusing akibatnya tuh CO monoksida. Kemudian lagi apa? Bisa iritasi mata, ya perih, betul? Oke, habis ini ada pertanyaan lagi? Gak ada. Oke, Ibu menjelaskan tentang cara mengatasinya. Bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global? Ada yang sekarang kita menggunakan energi terbarukan, contohnya menggunakan panel surya. Kemudian beralih ke kendaraan bermotor yang tadi menggunakan bahan bakar beralih ke listrik.